Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Mela Mutikasari MPD dan Ibu Salkina MA, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA terintegrasi, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 atau kelompok J yang beranggotakan Siti Nurhalija dan saya sendiri Rizky Amalia akan menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu network atau jaringan. Jadi ada 6 pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu pengertian model pembelajaran network, karakteristik model pembelajaran network, langkah-langkah model pembelajaran network, kelebihan model pembelajaran network, kekurangan model pembelajaran network, dan penerapan model pembelajaran network. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran network, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Nurhalija. Kepada Siti Nurhalija dipersilakan. Baik, pengertian model pembelajaran terpadu network, yaitu model pembelajaran terpadu network adalah model pembelajaran yang terkait dengan hubungan internal siswa dan ahli yang akan membantu siswa untuk menciptakan jaringan kerja sama yang sesuai dengan bidang yang diminatinya. Baik, selanjutnya karakteristik model pembelajaran terpadu network. Yang pertama, yaitu adanya potensi terciptanya sumber belajar antara banyak pihak, termasuk tenaga ahli dari berbagai bidang dalam sebuah jaringan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan beragam, seperti buku, majalah, internet, saluran radio, dan para ahli, sehingga pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Yang ketiga, minat siswa menjadi lebih tinggi dalam mencari informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, siswa menjadi lebih aktif dalam mencari informasi secara mandiri. Yang kelima, siswa menjadi lebih mampu memilih dan menyimpulkan informasi yang diperoleh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Ahmad. Terima kasih Siti Nurhalija. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran terpadu atau network jaringan. Yang pertama, mempertimbangkan perkembangan kemampuan anak-anak. Yang kedua, menentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Yang ketiga, membuat rancangan kegiatan mingguan atau RKM. Yang keempat, menentukan tema dan subtema dan mengaitkannya dengan aspek-aspek perkembangan anak. Yang kelima, menentukan indikator yang akan dikembangkan dalam setiap aspek kemampuan. Yang keenam, mendesain model network lalu memasukkan minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Yang ketujuh, hasil dari rancangan model network dimasukkan dalam rancangan kegiatan harian atau RKH dengan mengacu pada tema dan subtema. Yang kedelapan, menentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan, maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan, pembukaan kegiatan inti, dan penutup sebagai hal-hal yang terkait. Yang kesembilan, mengevaluasi kegiatan dengan menggunakan rancangan kegiatan harian atau RKH yang telah dibuat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran terpadu network atau jaringan. Kelebihan yang pertama,
melatih sikap disiplin. Yang kedua, menumbuhkan sikap kerjasama siswa dengan seorang ahli atau expert di bidangnya. Yang ketiga, rasa ingin tahu lebih tinggi karena yang akan berdampak pada ketertarikan dan motivasi belajar siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, kemampuan siswa menjadi terstimulasi dengan baik karena mendapatkan berbagai informasi seperti materi kurikulum dan pengalaman belajar yang diajarkan oleh mentor atau ahli. Adapun kekurangannya yang pertama, implementasi kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan berpikir siswa, minat siswa yang berbeda-beda sehingga siswa tidak menaruh minat atau tidak menyukai pelajaran yang diajarkan dan berdampak pada hasil yang tidak optimal. Yang ketiga, motivasi anak bisa berubah-ubah. Sehingga dengan berjalannya waktu, materi pelajaran hanya dapat dipahami secara dangkal karena mendapatkan hambatan dalam mencari sumber. Selanjutnya ada penerapan model pembelajaran terpadu network atau jaringan. Model pembelajaran terpadu network atau jaringan diterapkan dengan memadukan atau mengintegrasi berbagai bidang ilmu melalui koneksi atau hubungan secara luas dengan berbagai tenaga ahli atau expert, guna mengembangkan berbagai kemampuan siswa yang terpendam dalam dirinya. Salah satu contoh yaitu penerapan dalam pengembangan bidang genetika sehingga berkembang menjadi penemuan baru yaitu rekayasa genetika. Contoh yang lain yaitu integrasi mengenai materi gizi. Untuk ahli gizi yaitu pelajar pada matematikanya menganalisa hasil pemeriksaan, pada sains gagasan-gagasan nutrisional biokimia yang keliru, seni bahasanya pekerjaan dari Dr. Landon Smith yaitu penulis buku, untuk pembelajaran sosialnya yaitu fokus kemampuan lobby pabrik susu. Yang kedua yaitu tenaga ahli yaitu penerbit edukasional matematikanya, penonjolan jumlah penjualan, untuk sains kemampuan penelitian dan kesehatan fokus ilmu gizi, seni bahasa yaitu pengajaran kurikulum, penerbitan buku pelajaran, pembelajaran sosialnya suasana untuk fokus baru. Yang ahli yang kedua yaitu programmer komputer akan membahas mengenai matematikanya yaitu analisa, statistik, dan pemrograman, sainsnya berupa lemak, serat, garam, gula, seni bahasanya, perintah laporan, pembelajaran sosialnya, persoalan kebijaksanaan, penelitian data, dukungan pencarian keterangan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Silahkan pada teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskannya ke kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.